Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Min kitabi Safinati Salah lil Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya Al-Hadrami Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal asyaratu tsalitsu dukhulul waqt. Kita akan melanjutkan kajian kita atau hataman kita atau kitab yang mau kita hatamkan cuma beberapa hari, mungkin sekitar 3 hari kitab ini insyaallah akan hatamnya. Udah berapa hari? Udah 2 hari, berarti tinggal 1 hari saja cukup 3 harinya. Yang 4 hari atau 5 harian insyaallah hatam kitabnya. Nah, bagaimana kita ketahui kitab Safinati Salah ada beberapa bahasan? Ada 4 bahasan. Yang pertama menerangkan apa? Arti dua kalimat syahadat ya, makna asyhadatain. Setelah itu beliau melanjutkan keterangan salat, yang ketiga adalah arkan salat, yang keempat adalah mubtilatus salat. Sekarang kita masih ada di pembahasan yang kedua, atau bisa kita katakan di bab yang kedua, yaitu kita masih menerangkan syurutus salat. Syurutus salat di kitab ini diterangkan dan ditentukan bahwasanya ada 12 syarat. Yang dimaksud adalah syurutus sihhati salat, syarat-syarat kalau ingin salat kita sah, dan itu ada 12 yang harus kita kerjakan kalau salat kita ingin sah. Yang pertama yaitu harus bersih dan harus suci dari najis, ya kan? Harus suci dari najis di badan kita, di pakaian kita, dan juga di tempat kita. Yang nomor 2 apa? Harus punya wudu dan tidak junub, artinya tidak hadas asghar dan juga tidak hadas akbar. Kita sekarang akan memasuki kepada syarat yang ketiga, akan menerangkan syarat yang ketiga. Ya, musannif mengatakan asyaratu tsalis, syarat yang ketiga daripada syarat syurutu sihhati salat, syarat sahnya salat apa? Yaitu adalah dukhulul waqt, maksudnya waktu. Kalau kita mengerjakan salat akan tapi waktunya masih belum masuk atau udah keluar waktunya, maka gimana? Oh, bukan udah keluar ya. Kalau kita mengerjakan sholat tapi waktunya masih belum masuk, maka sholatnya tidak sah. Kalau udah keluar maka dikatakan bodoh. Jelas? Ya. Khusus di dalam ibadat, ya, dalam ibadat harus ada prisangka dan juga harus ada nafsul amr. Saya mau tanyakan, misalnya nih sekarang saya mau sholat maghrib misalnya kan. Saya sekarang mau sholat maghrib dan saya yakin kalau maghrib udah masuk misalnya ya kan. Saya yakin kalau sholat maghrib udah masuk, walhasil saya takbir Allahu Akbar sholat maghrib. Akan tapi setelah saya sholat ada ahli datang, masih belum masuk waktu maghrib, masih kurang 5 menit lagi masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, sholat saya sah atau tidak sah? Sholat saya sah atau tidak sah kalau sholat itu? Saya yakin tadi kalau waktu maghrib udah masuk. Tapi setelah saya mengerjakan sholat, ada anak yang datang belum masuk waktunya, kan? Apakah sholat maghrib saya itu sah ataupun tidak sah? Tidak sah, mana? Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Enggak. Sah. Tidak. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan simpan dulu jawabannya nanti. Pertanyaan yang kedua, seandainya saya sholat sekarang, sholat isya, ya, saya tidak yakin, ragu-ragu, ya, dan saya memang tahu kalau sholat isya itu tidak masuk, masih belum masuk, ya kan? Saya yakin kalau sholat isya masih belum masuk, meskipun saya yakin bahwasanya sholat isya masih belum masuk, tapi saya memaksakan diri untuk takbir Allahu Akbar sholat isya, ya. Setelah saya sholat, saya nanya misalnya ke anak, jam berapa sekarang? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Udah isya atau belum? Udah isya, tapi saya yakin tadi bahwasanya sholat isya belum masuk, tapi saya maksa untuk sholat isya. Apa sholat hukum sholat saya ini? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Saya tidak yakin kalau sholat isya masih belum masuk, tapi hakikatnya udah masuk. Sah enggak? Jawabannya kedua-duanya sama-sama tidak sah. Karena dalam ibadah didirikan harus 2 alasannya apa? Al-ibratu fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima
al-ibratu fil ibadat bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Yang bisa kita ambil pedoman dalam ibadat, al-ibratu bisa kita ambil teladan, bisa kita diambil, kita mengambil ibrah dalam pekerjaan ibadat. Salat ibadah bukan? Ibadah. Dua, yang pertama bima fi dhannil mukallaf, keyakinan seorang mukallaf. Jelas, misalnya kita membahas tentang maksudnya waktu, berarti seorang mukallaf yang mengerjakan salat perlu yakin dan harus yakin bahwasanya salat yang ia kerjakan waktunya udah masuk. Ini yang pertama, fi dhannil mukallaf, keyakinan mukallaf. Jelas? Dzan, ya kan? Dzan. Dhannil mukallaf. Ini dzan di sini bermakna keyakinannya, dan itu kebanyakan pembahasan dalam ilmu fikih. Kebanyakan kalau ada kata-kata dzan, kebanyakannya yaitu adalah keyakinan. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-ma'innatu tunzilu manzilal ma'innah, ya. Ya. Al-ma'innatu tunzilu al-ma'innatu tunzilu manzilal ma'innah. Al-ma'innah merupakan dzan, beri sangka, yaitu ditempatkan di tempatnya al-ma'innah, satu keyakinan. Nah, yang pertama bima fi dhannil mukallaf, itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua wa bima fi nafsil amr, ya. Dan hakikatnya harus betul. Jelas? Hakikatnya harus betul. Kalau sekarang saya salat isya, sekarang udah waktunya masuk salat isya, udah sekarang masuk betul-betul salat isya. Misalnya udah masuk, udah sekarang jam 9 atau jam 10 malam. Udah masukkah waktu isya seperti itu? Hakikatul amr, waktu salat isya udah masuk, dan harus digandengkan, kita harus mempunyai beri sangka. Beri sangka kita udah yakin bahwa salat isya udah masuk waktunya, dan memang harus betul-betul masuk. Kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, maka salat kita tidak sah. Kita yakin kalau salat isya udah masuk, tapi nafsil amr hakikatnya bukan maghrib, berarti enggak sah. Atau sebaliknya, saya tidak yakin akan masuknya waktu isya, akan tetapi hakikatnya udah masuk, juga tidak sah, karena salah satu di antara dua kurangnya. Harus dua komplit, harus dua. Al-ibratu fil ibadat bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Itu adalah kaidah. Jelas? Sulit kan? Sulit itu kalau dalam ibadah. Kalau dalam jual beli, kalau dalam muamalat, dalam transaksi, apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan cuma satu. Al-ibratu fil muamalat, apa berarti? Bima fi nafsil amr. Tanpa dzannil tanpa dzannil mukallaf. Yang penting hakikatnya tepat, betul, udah sah muamalahnya, transaksinya. Jelas? Misalnya ada si fulan, jangan contohkan untuk kita. Ada si fulan A punya ayah namanya B, misalnya kan? A namanya punya ayah namanya B. Harta orang tua itu harta kita atau harta orang tua? Harta orang tua. Bolehkah kita semena-mena memperlakukan ataupun memakai harta orang tua? Tidak boleh. Orang tua kita, ya kan? Harusnya seperti itu. Apalagi udah berkeluarga, udah berpisah sama orang tua, pisah rumah. Misalnya nih, ada si A udah menikah, udah punya anak, udah menikah misalnya kan? Punya anak. Anaknya misalnya anak tunggal, katakanlah anak tunggal. Datang ke ayahnya, Pak, minjem mobilnya, minjem mobilnya sama STN-nya, PKB-nya tak pinjam, Pak, saya mau ke Jakarta misalnya kan? Misalnya mau ke Jakarta, tak pinjam sama Pak mobilnya, saya mau ke Jakarta sama si istri, katanya. Bilang ke ayahnya seperti itu. Setelah dikasih pinjam sama ayahnya, tiba-tiba mobil ayahnya dijual. Asakah jual barang orang? Tidak. Asal jual punya orang? Bismillah. Jual barang orang asal? Tidak. Mana katanya disebut 700-an? Bab muamalah gimana? 700. Milkin lidil aqdi nudil, itu gimana? Yang berlakunya milkin lidil aqdi nudil. Milkin harus milik sendiri. Kalau milik orang tak boleh dijual. Apa hukumnya? Tidak sah. Bidahirin terus. Terus namanya dimiliki lidil aqdi nudil. Ada kan? Milikin lidil aqdi nudil. Ada yang hafal? 700-an kok. Gimana tuh? Milikin lidil aqdi nudil. Mungkin lidil aqdi nudil Zubat 700-an. Coba lihat. Ada? Enggak apa tak?
anak ini menjual mobil orang tuanya, padahal anaknya ada pinjem, bolehkah dia jual? Seharusnya tidak boleh. Akan tetapi setelah dia jualnya dia jam 2 zuhur ya. Tapi dia nggak tahu kalau ayahnya udah isdek jam 1 siang ya. Udah meninggal ya kan? Ya. Perisangkannya si anak tersebut harta siapa? Harta orang tua ya kan? Bolehkah dijual? Nggak boleh seharusnya. Tapi hakikatnya hartanya udah milik dia karena dia adalah ahli warisnya karena ayahnya udah meninggal ya kan? Sahkah jualan anak tersebut menjualnya anak terhadap hartanya tersebut? Sah atau enggak? Sah. Karena dalam muamalah yang dibacakan cuma hakikatul amal, hakikatnya ya. Hakikatnya yang betul apa dalam bab tersebut, yang betul apa dalam hakikatnya jelas. Meskipun perisangkannya anak tersebut salah, ya kan? Al-ibratu fil muamalat bima fi nafsil amr faqat ya. Kalau di ilmu ibadah dua, bima fi dzanil mukallaf, wa bima fi nafsil amr ya. Ya kan? Nah, jelas itu paham. Mereka paham? Tidak. Dan misalnya nih, contoh lagi biar antum paham dalam muamalat ya. Ada tak? Ada? Baca. Wa inna ma yasihu bil ijabi wa bi qabuli istijabi. Sebelumnya itu tuh. Milkin lidil akdi mudir, ada baca seperti itu. Milkin lidil akdi mudir, ada. Awal-awal bermuamalah itu. Milkin lidil akdi mudir separuh setengah separuhnya, separuh keduanya ada milkin lidil akdi mudir. Dan contoh yang lain nih ya. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di pasar. Duduk ngopi-ngopi misalnya. Hujan ngopi di pasar misalnya sama temannya kan? Sama teman. HP temannya ditaruh, punya dia juga ditaruh. Iya kan? Dia orangnya agak nakal ya. Orangnya dia agak nakal. Gimana agak nakalnya orang tersebut? Si Ani misalnya ngambil HP. Berisangkannya dia HP-nya HP orang, tapi HP-nya sendiri yang diambil ya kan? Ditaruh dalam kopiahnya. Saya ngambil HP ini punya orang kan ya. Padahal memang HP-nya sendiri, tapi berisangkannya dia HP-nya orang. Kemudian HP ini kita jual ya. Murah jadi 1 juta ya. Seharusnya dalam berisangka dia tidak sah karena bukan harta sendiri, tapi hakikatnya HP-nya HP dia tapi dia tidak sadar ya. Sahkah jual beli tersebut? Sah. Artinya berlaku fil muamalat bima fi nafsil amr. Jelas. Inilah dukhulul waqt. Syarat salis. Syarat yang ketiga adalah dukhulul waqt. Maksudnya waktu. Kalau belum masuk waktu berarti sholatnya tidak sah. Ada? Milki inda mauti kaman qatal wa inna ma taslu lil warith beda bab dah. Bab muamalat coba fil muamalat. Kasih awal. Ya ada. Kalau saya ada tak? Fitahirin muntahain bihi gudir taslimuhu mungkin didil akdi nudir. Ini sudah saya katakan awal bermuamalatnya. Ada berapa? Fitahirin muntahain bihi gudir taslimuhu mungkin didil akdi nudir. Ada berapa? Harus milkiyah, harus punya milkiyah. Yang dijual harus punya sendiri. Kalau bukan punya sendiri tidak bisa dijual. Ada tak? Ada? Iya. Nah. Berapa? Berapa? Iya, Sudah asyadu sadis dukhulul waqt. Maksudnya waktu. Saya mau nanyakan tuh misalnya sekarang ya. Mau nanya. Maksudnya waktu. Salat apa berarti kalau ada waktunya seperti ini? Salat apa berarti? Salat wajib dan juga salat sunnah yang punya waktu seperti apa? Seperti salat duha, seperti salat witir, seperti salat tarawih, seperti salat apa lagi? Salat khusuf itu ada waktunya.
Ada waktunya. Maka kapan waktunya sholat kusuf? Dari gerhana itu udah waktunya sampai selesai itu waktu juga ada waktunya juga ya kan. Kalau sebelum gerhana kurang 1 detik dia udah takbiratul ihram, maka sholat gerhananya meskipun sunnah tidak sah ya kan. Harus masuk waktu. Ada yang sholat yang nggak ada waktunya, kapan itu? Misalnya salah satunya seperti sholat sunnah mutlak ya kan. Sholat sunnah mutlak nggak ada sebab dan nggak ada waktunya. Kapan saja bisa kita kerjakan kecuali di waktu yang 5 yang diharamkan ya kan. Dan kata-kata dukhulul waqt maksudnya waktunya itu umum. Kalau sholat kita ingin sampai sholat sunnah ataupun sholat fardu. Tapi yang dimaksud oleh musnad di sini dukhulul waqt adalah sholat fardu, sholat yang wajib ya kan. Sholat yang wajib. Cuman sholat 5 waktu. Oleh karena itu musannif cuman menerangkan waktu-waktunya sholat yang wajib, sholat maktubah, sholat fardu. 5 waktu yang mau diterangin sama beliau sama musannif. Selain itu waktunya sholat sunnah tidak diterangin sama musannif. Berarti kita al-iltizam, disiplin untuk menerangkan perkataan musannif. Enggak usah tambah-tambah yang enggak disebut sama musannif, enggak usah disebut. Ya. Mau usah panjang lebar keterangan ini kan nerangin yang dukhul waktunya kan. Insyaallah antum sekarang nih belajarnya tambah fokus dibandingkan kemarin-kemarin. Tambah fokus. Kenapa? Enggak ada sikap pengganggu HP ya kan? Mungkin sebagian cuma. Dukhulul waqt itu maksudnya apa? Maksudnya waktu. Kapan maksudnya waktu? Duhur dulu. Ya, waktu apa dulu yang disebut? Waktu duhur yang disebut terlebih dahulu sama musannif. Kenapa kok salat duhur? Kebanyakan ulama fikih atau bahkan 99% ulama fikih kebanyakan di waktu nyebut waktu salat fardu yang disebut terlebih dahulu adalah salat duhur. Kenapa kok enggak disebut salat yang lain dulu? Padahal pertama kali salat yang wajib salat apa? Salat apa pertama kali yang wajib untuk dikerjakan? Salat apa? Salat apa? Salat duhur. Salat apa? Salat apa pertama kali yang fardu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj di waktu malam atau di waktu siang? Di waktu malam, ya kan? Bentar atau lama? Bentar. Nabi Muhammad diwajibkan untuk mengerjakan salat apa? Salat subuh. Seharusnya salat Isya. Iya kan? Karena Nabi Muhammad turunnya dari langit di waktu malam, ya kan? Di pagi-pagi atau di waktu malam? Di waktu malam. Kebanyakan ulama mengatakan salat subuh yang dikerjakan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad ya. Seharusnya kalau pakai akal ya, tidak tahu juga kalau pakai nas tidak tahu juga ya. Nah, seharusnya yang dikerjakan terlebih dahulu, yang diwajibkan terlebih dahulu salat Isya, ya kan? Salat Isya. Waktunya ditentukan kan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ijtihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti Nabi Muhammad main-main saja? Tidak. Semua perilakunya Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya, perilakunya merupakan ilham dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah penggantinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad adalah al-musyarri'-nya. Dikatakan al-musyarri' yang membuat syariatnya. Hakikat yang hakiki membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Nabi Muhammad juga bisa kita katakan al-musyarri' sebagaimana ulama mengatakan al-musyarri' tapi majazan. Secara majaz Nabi Muhammad seakan-akan yang membuat syariatnya. Tapi asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad kalau berkata, kalau perilaku bukan semuanya beliau, akan tapi itu semuanya merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ahabbul khalqi ila Allah sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang dikerjakan oleh para sahabat, salat apa yang dikerjakan pertama kali sama para sahabat? Salat duhur. Kenapa salat sahabat kau tidak mengerjakan salat subuh pertama kali? Karena masih tidak tahu caranya ya. Masih tidak tahu caranya. Ya kan? Nah, karena itu beliau di waktu itu hanya belajar untuk menunaikan ibadah salat duhur. Karena itu pertama kali yang dikerjakan adalah salat duhur.
isya dukhulul waqt, kapan masuknya dukhul waktu zuhur, kapan maksudnya waktu zuhur? Maksudnya waktu zuhur nih wa huwa zawalus syams, ya, maksudnya waktu yaitu adalah zawalus syams li zuhur. Apa zawalus syams? Zawalus syams, tergelincirnya matahari, tergelincirnya matahari. Ada matahari yang tergelincir, ada matahari diem dan lurus. Nah, kalau matahari pas misalnya di atas ini 100% pas, ini namanya waktu istiwa. Jelas lurus di atas kita, lurus. Namanya waktu istiwa. Mana barat? Katakanlah situ barat, katakanlah sini timur, ya kan? Atau katakan sini timur, sini barat, nah, sini baratnya agak mendung kayaknya gitu, ya. Coba barat di sini timur, ya. Dah, matahari di sini, ya. Matahari di sini. Kalau pas di atas kita di sini, dan seandainya kita taruh tiang yang sangat panjang misalnya, dan tiang tersebut tidak ada naungan sama sekali, atau ada naungannya tapi pas, ya, pas, sangat pas, ke barat misalnya segitu, ke timur segitu, ke barat segitu, ke selatan ke utara segitu, pas tengah-tengah naungannya, ya. Kalau di waktu ngepas gini naungannya, itu adalah menunjukkan kalau itu waktu istiwa. Apa artinya istiwa? Lurus. Luruslah, ya. Ya kan? Ya. Istiwa istiwa artinya lurus. Istiwa, lurusnya matahari dengan kita, di atas kita, namanya waktu istiwa. Kalau matahari tergelincir dikit, tergelincir dikitnya, dikit tergelincir. Naungan ini pindah kemana? Pindah ke timur atau ke barat? Ke timur. Berarti otomatis nih naungan yang seperti ini tergelincir sedikit. Ya, kalau mataharinya ini tergelincir juga gini, ya, ke timur, ya. Kalau udah tergelincir seperti itu meskipun sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Jelas? Gairatinya masuklah waktu zuhur. Dah, itu awal waktu zuhur, ya kan? Awal daripada waktu zuhur. Paham kan? Paham. Waktu istiwa, waktu zawal, dan juga waktu apa lagi? Waktu istiwa lurus, waktu zawal, tergelincirnya matahari. Meskipun sedikit sudah masuk. Kapan terakhirnya waktu zuhur? Keluarnya waktu zuhur kapan? Idza saratil kulli syai'in mithlahu, apabila naungan satu tiang, yaitu naungannya persis panjangnya dengan tiangnya, dengan sudut tersebut. Misalnya seperti apa? Ini tiang nih. Ini sekarang di tiang. Katakanlah tiang ini 100 meter, katakan, ya. Tiang ini 100 meter. Matahari udah masuknya waktu zuhur, paham kan? Sekarang keluarnya naungan seperti ini. Naungan matahari tambah ke barat, naungan tambah ke timur. Gini kan matahari, ya kan? Matahari, ya. Panjangnya tiang ini berapa? 100 meter. Antum perhatikan tangan ke tiangnya. Berapa tingginya tiang? 100 meter. Kalau seandainya kita ngukur naungan nih, naungan matahari yang ada di sini, naungannya, kalau naungan ini udah nyampe 100 meter, maka keluarlah waktu zuhur. Jelas kan? Sulit kan? Sangat gampang, nggak ada sulitnya, ya kan? Kalau naungan ini udah 100 meter, yang mana 100 meter naungan ini sama dengan tinggi tiangnya yang juga merupakan 100 meter. Alhamdulillah. Ya. Berarti waktu zuhur udah masuk. Tapi katanya fuqaha ghairatil istiwa, selain dari istiwa. 100 meter ini, naungan 100 meter ini dihitung dari mana? Ghairatil istiwa. Dalil istiwanya enggak usah dihitung. Jelas? Apa dalil istiwa? Dalil istiwa seperti yang saya tadi katakan, kalau matahari ada di atas kita, imma itu tidak ada naungan atau ada naungan. Tapi naungannya yang ada di waktu istiwa sangat lepas, ke barat segitu, ke timur segitu, ke selatan segitu, ke utara segitu. Jelas? Misalnya segini nih. Ini dalil istiwa. Kok ada naungan? Ini namanya dalil istiwa karena pas nih, lurusnya jelas. Ke barat misalnya 1 cm, ke timur 1 cm, ke selatan 1 cm, ke utara 1 cm. Namanya yang 1 cm ngepas ini namanya apa? Namanya adalah zilil istiwa. Yang 100 meter naungan yang mau dihitung, mau disamakan dengan tinggi tiang yang juga 100 meter, yaitu hitungnya setelah zilil istiwa. Berarti zilil istiwa ini enggak usah dihitung. Cara ngitungnya kita tiang, dengan hitungnya naungan ini dihitung dari tiang atau setelahnya zilil istiwa? Setelah. Di waktu zilil istiwa,
Nah, setelah itu dalil istiwa, dalil bukan dari tiang. Kalau dari tiang nggak bisa kalau dari tiangnya. Ghairu dalil istiwa. Misalnya nih, segini nih dalil istiwanya ya. Ini tangan nih adalah dalil istiwa. Berarti saya mengukurnya bukan dari tiang, yang 100 meter tersebut akan tapi dari tangan. Kalau udah nyampe 100 meter sama dengan tinggi tiangnya, baru dinamakan waktu zuhur udah keluar idza shara dillu kulli syai'in mithlahu. Jelas ya. Tobat di waktu zuhur punya banyak waktu. Ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu ini, ada waktu itu. Tapi nggak usah dibahas karena muslim di sini kamu bahas kenapa? Biar nggak terlalu panjang dan juga biar cepat. Udah. Paham kan? Terus oleh karena itu muslim mengatakan asyartu tsalis dukhul waqt wa huwa zawal syams lidzuhur wa bulughu dhilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala dhillil istiwa. Ini ada juga muslim juga nyebut alhamdulillah. Kira maksudnya enggak menyebut ya. Katanya maksudnya apa? Dhillil istiwa tersebut, dhillil itu dhil yang 100 meter itu yaitu zaidan ala dhillil istiwa. Harus lebih atau selain dhillil istiwa. Bukan sama dhillil istiwanya, harus melebihi dhillil istiwa itu. Sudah jelas? Maksudnya juga ternyata nyebut juga. Terus ala dhillil istiwa. Zaidan ala dhillil istiwa. Mana berarti? Mithlahu zaidan ala istiwa lil asr. Mana berarti lil asr? Mana maksudnya ini? Lil asr wa ghurub syams lil maghrib. Wa ghurub lil asr. Wa ghurub syams lil maghrib. Wa ghurub syams lil maghrib. Wa ghurub syafaqil ahmar lil isya wa tulu'in fajri shadiq al mu'tarib junuban wa shimalan lil fajr. Beliau menerangkan awal waktunya awal waktunya tanpa menyebut akhir waktu ya. Berarti musannif tadi tidak menyebut akhir waktu zuhur ya kan? Musannif tidak menyebut akhir waktu zuhur gitu alur cerita kitabnya ya kan? Musannif cuma menyebut awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh ya kan? Awal waktu subuh. Ya. Tadi keterangan berarti yang akhirnya waktu zuhur, keluarnya waktu zuhur itu berarti tambahan dari saya berarti gitu berarti ya. Jelas? Dan di waktu zuhur keluar langsung masuk waktu asar. Jelas? Mau ditanya lagi udah. Waktu zuhur keluar seperti tadi keterangannya udah masuk waktu asar ya kan? Makanya beliau mengatakan wa bulughu dhilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala al-istiwa lil asr. Itu waktu masuk asar sama aja keterangannya dengan tadi ya. Kalau waktu asar masuk berarti waktu zuhur keluar gitu kan? Enggak ada jeda, enggak ada pemisah di antaranya ya kan? Jelas kan? Jelas. Kapan keluarnya waktu asar? Kapan waktu asar itu habis? Seperti sekarang. Kapan kita mengatakan kalau waktu asar habis selesai keluar? Idza ghabati syams, yaitu apabila matahari terbenam ya. Matahari kalau sudah terbenam maka waktu maghrib masuk dan waktu asar hilang, udah habis keluar ya. Gimana? Saya mau nanyakan, misalnya nih sekarang mana? Ini permisah antara baratnya, barat. Gimana berarti ya? Mana caranya nenangin nih? Biasanya pakai papannya. Udah gini dah. Ini misalnya permukaan bumi. Permukaan bumi kan bordernya. Tapi yang nampak kita adalah datar. Berarti kita contohkan bagi yang datar aja ya. Contohkan bagi yang datar. Ini matahari di sini, matahari di sini. Di sini ya, di sini. Ke sini berarti udah malam. Udah melewati ini berarti malam udah masuk maghrib ya kan? Jelas kalau sini masih siang. Jelas. Ke sini malam siang lagi ya. Malam siang lagi gitu kan? Ya. Inilah datar, katakanlah datar dulu karena yang kita lihat adalah bumi itu datar, tapi katanya ulama bumi itu bulatnya. Udah. Matahari kan gini ya, bola-bola mataharinya. Pertanyaan saya, bola matahari kalau udah terbenam, ya, udah hilang setengah, keluarkah maksud asar dan apakah masuk waktu maghrib?
Belum. Belum. Setengahnya udah hilang. Hilang udah setengahnya. Udah apa enggak? Belum. Katanya ulama gimana? Katanya ulama keluarnya waktu asar dan masuknya waktu maghrib inda ghurubi jami'i qursyis samsa. Bola matahari itu kalau udah terbenam semua baru masuk waktu maghrib. Kalau masih bola matahari masih di sini, masih nyebaru nih, ya. Cuman hilangnya cuman setengah, enggak hilang semua. Ini masih belum masuk waktu asar, masih belum masuk matahari. Tapi kalau udah hilang semua nih, kursi samsnya udah enggak kelihatan, baru masuklah waktu maghrib dan habislah waktu asar. Jelas? Jelas. Guru bisa masa, guru bisa itu untuk masuknya maghrib. Kapan waktu maghrib selesai? Kapan waktu maghrib selesai? Itu bahannya setelah matahari itu terbenam. Nah, ada cairan, bukan ada cairan, ada sinar yang sangat kuatnya. Namanya asyafaq. Sinar yang sangat kuat tersebut karena masih dekat dengan matahari, di sini udah nggak ada matahari, tapi masih sinarnya matahari masih ngefek, ya kan? Seharusnya kalau udah nggak ada matahari di sini udah malam ya kan? Tapi sinar matahari masih ngefek ke atas di sini pinjaran di sini. Makanya kalau kita lihat kalau matahari baru terbit itu masih ada asyafaqnya, ada warna-warna, ada sinar-sinarnya. Syafaq itu ada 3. Nah, ada awan syafaq yang kuning, ada yang putih, ada juga yang merah. Saya mau nanyakan, baru terbenam sinar yang paling kuat sinar apa? Merah, putih atau kuning? Merah, putih atau kuning? Merah, kuning atau apa? Kuning. Merah, kuning atau putih? Merah, ya. Ya kan? Merah dengan kuning lebih kuat apa? Merah, ya. Udah, maghrib udah hilang, udah masuk waktu maghrib, habis waktu asar, nah, ya kan? Paham? Nah, ini masih ada sinar apa? Sinarnya merah. Sinarnya masih sangat kuat merah. Perkiraan 1 jam hilang tuh asyafaqul ahmar. Ya. Sinar-sinar yang merah akan hilang sekitar dari terbenamnya matahari. Dari terbenamnya matahari sekitar 1 jaman. Kalau sinar merah itu udah hilang, pancaran yang merah itu udah hilang, keluarlah waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Paham? Jelas? Setelah itu timbullah asyafaqul asfar, kuning. Nah, berganti awannya kuning, sinarnya berubah kuningnya. Sekitar jam setengah 10-an hilanglah awan yang putih. Setelah kuning berganti putih, hilang lagi gelap gulita. Sekitar jam setengah 10-an. Jelas? Dan mengakhirkan salat isya ke setengah 9 sampai akhirnya sampai selesainya asyafaqul abyad itu disunnahkan, ya. Disunnahkan. Jelas? Paham kan saya pakai tangan gini ya? Paham? Itu juga paham ya kan? Ini menurut pendapat kaul qadim atau kaul jadid? Kaul keluarnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya yaitu sampai kapan? Patokannya adalah inda ghurubi syafaqil ahmar. Apabila awan yang merah, sinar yang merah udah hilang, maka keluarlah waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Ini menurut pendapat kaul qadim atau kaul jadid? Kaul jadid atau kaul qadim pendapat Imam Syafi'i di waktu beliau ada di Baghdad, kota Baghdad, ya. Dan al-kaul jadid di waktu Imam Syafi'i pindah ke kota Mesir, ya. Pindah di kota Mesir. Ya. Ini pendapat kaul qadim atau kaul jadid? Kaul qadim kaul jadid. Kaul Imam Syafi'i beliau mengatakan ma'yatu fi khillin man afta bil qaulil qadim. Saya tidak katakan halal seseorang yang berfatwa dengan perkataan saya yang waktu saya ada di kota Baghdad, di waktu dikatakan perkataan al-qadim. Saya haramkan bagi seorang yang menerangkan, yang meriwayatkan, yang berfatwa pakai pendapat saya yang masih saya ada di Baghdad. Haram hukumnya, tidak halal hukumnya kalau ada orang berfatwa pakai pendapat tersebut. Haram. Katanya seperti itu. Kata Imam Syafi'i. Majal tu fi hillinnya fa an bari'un fid dunya qabla al-akhirah.
Saya terbebas, saya tidak menganggap saya terbebas, saya tidak bertanggung jawab dengan perkataan saya. Al-Qaulul Qadim Imam Syafi'i. Fitunya terbebas, saya nggak mau tanggung jawab. Qaulul akhir sebelum nyampe ke akhir. Nanti Imam Syafi'i saking kerasnya beliau tidak mau mengganggu bapak Qaulul Qadim, haram bagi orang yang ya. Kata Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya inda ghurubi syafaqil ahmar keluarlah waktu maghrib dan masuklah waktu isya itu menurut Al-Qaulul Qadim atau Al-Qaulul Jadid? Jadid apa Qadim? Jadid. Kalau Qadim haram kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Jadid Qadim. Ini Qadim jadi. Siapa tadi bilang Qadim? Qadim jadi haram katanya. Sehingga ini saya terbebas terlepas tidak mau tanggung jawab. Fitunya gul akhirah. Seorang yang meriwayatkan Qadim jadi nih. Yang dipakai sekarang itu kan sama kita kan, inda guru bisa bagi ahmar, hilanglah keluarlah waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Itu kan yang dipakai sama kita sekarang. Itu kan berarti mau boleh jadi. Kaul jadi. Katanya Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi, Asy-Syaikh fi kutubul fikih, Syekhul Fuqaha. Ya, beliau terkenal juga Asy-Syaikh. Kalau ada perkataan Asy-Syaikhain, dua guru, berarti ini Muslim Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Razi. Beliau mengutip di kitabnya Al-Majmu', ya. Apa kitab Majmu'? Kitab Majmu' itu 24 jilid atau bisa 20 jilid atau 21 jilid tergantung percetakannya, ya. Namanya kitab Majmu', ya. Kitab Majmu' merupakan kitab syarah yang menyarahi kitab namanya Al-Muhadzab yang dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau mengatakan man lam yaqra'il Muhadzab lam ya'rif qawaid al-madhhab. Barang siapa yang tidak membaca kitab Muhadzab maka dia tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Walhasil Imam Nawawi beliau menyarahi kitab Al-Muhadzab dinamai dengan kitab Al-Majmu'. Karangannya siapa Al-Muhadzab? Karangannya Al-Imam Al-Jalil Al-Alim Al-Allamah Al-Wali Al-Mujtahid Al-Imam Asy-Syirazi. Ya. Siapa pengarangnya? Asy-Syirazi, ya. Disari jadi kitab namanya kitab Majmu'. Untung namanya sama, ya. Kalau enggak sama enggak akan Al-Alim Al-Allamah Al-Mujtahid akan baca gitu. Al-Imam gitu aja. Ya. Nah, walhasil Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu' waktu menyarahi kitab Muhadzab, beliau mengatakan semua pendapat yang kita pakai adalah kaul jadid, ya. Tapi Imam Nawawi lebih memilih kaul qadim di 14 masalah, ya. 14 masalah. Dalam 14 masalah itu Imam Nawawi tidak memakai kaul jadid, akan tapi Imam Nawawi memakai kaul qadim yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yang digelar oleh Imam Syafi'i waktu beliau ada di Kota salah satunya waktu maghrib, kapan keluarnya waktu maghribnya. Berarti pendapat ini adalah kaul qadim, bukan kaulnya kaul jadid, ya. Kaul qadim, ya kan? Mana katanya sebutnya? Mana katanya sebut? Ya, gimana sebutnya? Coba, mana Lim? Sebutnya Lim. Mana yang disebut? Coba harus sebutnya. Walil isya fajrun. Ada sebut itu gimana? Fil qadimil adhari yang gitu tuh. Fil qadimil adhari. Mana tuh? Fil qadimil adhari. Ilal isya'i bimaghibil ahmari. Coba gimana awalnya? Ada? Mana jawab? Kalau nyari awal waktu itu jadi di kitab sholat, jadi di kitab awal, jangan jadi di tengah, ya.
kitab nih. Ya, apa masih nyari cari kitab sholat? Ya, udah setelah nyari kitab sholat, udah langsung ke tempat ya. Wal waktu ya bakafil qadimil adhari. Ya, apanya masih dibuka-buka gini. Udah langsung buka, udah selesai ya. Wal waktu ya bakafil qadimil adhari ila isya'i bi maghibin ahmari katanya ya. Wal waktu ya bako. Ya. Wal waktu ya bako. Waktu itu masih tersisa, masih ada. Fil qadimil adhari, menurut al-qadim, kaul al-qadim ilal isya'i sampai isya bi maghibil ahmarinya dengan terbenamnya al-maghibil ahmar. Ya kan sebagai ahmar itu. Tapi kalau menurut pendapat al-qaulul jadid gimana menurut pendapat al-qaulul jadid? Menurut al-qaulul jadid keluarnya waktu maghrib, kapan keluarnya waktu maghrib? Keluarnya waktu maghrib menurut al-qaulul jadid yaitu dengan kadar kita mengerjakan thaharah, bersuci, berwudu, menutupi aurat, dan dengan kadar 5 rakaat keluarlah waktu maghribnya. Habislah waktu maghrib, tidak bisa lagi mengerjakan waktu maghrib. Itu menurut al-qaulul jadid dan itu tidak dipakai ya oleh Imam Nawawi ya. Yang pakai adalah al-qaulul qadim. Jelas kan? Jelas. Ya. Kalau misalnya kita ngambil pendapat al-qaulul jadid, berarti kalau perkiraan berapa menit dari waktu masuknya waktu maghrib sampai habisnya waktu maghrib, perkiraan 20 menit, 25 menit ya. Dengan kadar kita ngerjakan salat 5 waktu, nutupi aurat, berwudu, istinja dan lainnya, siwak dan lain-lainnya, perkiraan 20 menit atau 25 menit. 20 menit. Berarti kalau misalnya waktu maghrib masuk jam 6 atau setengah 6, berarti jam 6 lebih, jam setengah 6 lebih 20 menit udah hilang, udah habis waktu maghrib. Apakah masuk waktu isya? Belum. Waktu isya masih setengah 7 ya kan? Masih setengah jaman lebih ya kan? Terus waktu tersebut jadi apa? Sisanya dari salat maghrib tersebut, kamu katakanlah gini, salat maghrib itu masuknya jam setengah 6. Dengan kadar kita thaharah, sesuci, siwak, istinja, nutupi aurat, dan juga dengan kadar kita mengerjakan 5 waktu, itulah keluarlah waktu maghrib. Katakanlah sampai jam 6, setengah jam katakanlah ya. Isyanya setengah 7, ya kan? Isyanya masih setengah 7, gitu kan? Atau langsung setelah keluarnya maghrib langsung masuk isya atau gitu? Nah, berarti setelah keluarnya maghrib langsung masuk isya gitu? Tidak ya, tidak langsung masuk isya kan? Setengah jam dari 6 sampai setengah 7 itu merupakan jeda, ada jedanya ya. Tidak langsung masuk isya. Kapan masuknya masuk isya? Inda ghurubi syafaqil ahmar ya. Jelas? Berarti jeda ini jeda sebagaimana antara salat zuhur dan subuh ada jedanya juga ya. Paham? Jadi jangan salah paham kalau ngambil pendapat qaulul jadid ya. Banyak orang salah ngambil qaulul jadid. Imam Syafi'i mengatakan dalam qaulul jadid kalau salat maghrib cuma kadar 5 rakaat, thaharah, istinja, nutupi aurat. Setelah itu langsung salat isya, langsung salat tarawih. Biasanya Ramadan itu salah ya. Kiai besar misalnya kiai ulama besar. Iya, dia ulama besar, tapi dalam masalah masuknya maghrib dia goblok ya. Paham? Dia memang besar ya. Dia pintar, tapi dalam masalah masuknya waktu dia tidak tahu. Jadi tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti goblok. Ya. Iya, kalau orang-orang biasa salah seperti itu sangat wajar karena dia tidak tahu. Karena kalau udah jadi pedoman, kalau jadi apa? Jadi teladan atau jadi qudwah, jadi sesat masyarakatnya ya. Saya mengatakan seperti ini, saya tahu di mana daerah yang seperti itu tuh ada ya. Ya. Ada di mana-mana daerah itu tahu ada cerita kemarin dari cerita seperti itu ya. Kiai seperti itu. Allah alamlah, aslinya bukan kiai aslinya siapa aslinya? Dianggap kiai gitu aslinya. Kalau di Jawa itu ada kiai sungguhan, ada juga makai namanya kan. Makainya itu kebetulan ke makainya ya, bukan kiainya ya. Tapi diikuti itulah yang menyesatkannya kan. Masa masih belum masuk isya udah sholat tarawih ya kan? Ibadahnya tidak sah nggak dia ibadahnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak sah. Sholat apa? Maghrib udah mau masuk? Udah masuk maghrib? Masih lama? Setengah jam. 20 menit. Ini jamnya apa? Jamnya lambat.
terus nanti kalau masuk nggak ada jedanya ya. Antara asar dan maghrib ada jeda kan? Nggak ada. Ya nggak ada antara maghrib dan isya. Ya. Udah. Kalau indah guru paham ya antara kaul qadim antara kaul jadid di kita di waktu maghrib. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Toh kita mau ngambil maghrib yang kaul jadid dan mau ngambil kaul qadim, masuknya waktu isya tetap indah guru bisa bagi ahmar ya. Jangan isyanya juga diikutkan, dimajukan setelah habis isya maghrib langsung masuk isya itu enggak betul. Jelas? Ada jedanya. Jelas? Nah nantinya, besar ini Indonesia itu di sana. Waktu masuknya waktu kita indah guru bisa bagi, indah guru bisa bagi ahmar. Indah guru bisa bagi biar enggak rusak video. Nanti kita tulis. Wadulu'il fajr lil isya ya, wadulu'il fajr sadiq al-mu'tarid januban wa shimalan lil fajr wa shimalan lil fajr. Dan keluarnya selesainya habisnya keluarnya waktu isya kapan? Habisnya waktu isya yaitu apabila masuk waktu subuh. Waktu subuh masuk apabila waktu isya udah keluar. Kapan kira-kira itu? Yaitu apabila udah ada fajar shadiq. Artinya fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar shadiq. Kalau fajar shadiq fajar yang jujur tidak nipu. Artinya udah keluar langsung keluar ya. Kalau fajar shadiq menampakkan kalau dirinya udah keluar tapi setelah itu hilang dia mengejut. Namanya fajar shadiq. Apa bedanya antara dua fajar, antara fajar shadiq dan fajar shadiq? Kalau fajar shadiq ya, keluarnya itu langsung ke atas kan. Tinggi banget ya kan? Tinggi. Tapi setelah itu hilang ya. Jadi kalau fajar shadiq keluarnya ila janub syamal wa yamin, syamal yamin. Kemana syamal? Ke pinggirnya, ke selatan ke utara nih. Lebih mengatakan selatan ke utara. Tidak seperti fajar kan? Berarti dari bawah dia membina keluar sampai akhirnya. Seperti itu adalah fajar apa namanya? Fajar shadiq. Ada perbedaan antara fajar shadiq dan fajar shadiq. Kalau fajar shadiqnya, kalau fajar shadiq ada beberapa hukum yang berkaitan dengan fajar shadiq. Akan tapi kalau fajar shadiq tidak ada kaitan sama sekali dengan hukum. Jelas? Kalau dengan keluarnya fajar shadiq wajiblah berpuasa. Diawalilah berpuasa. Dan juga diawalilah mengerjakan sholat subuh dan keluarlah waktu isya. Kalau fajar shadiq tidak ya, masih makan enggak apa-apa, mengerjakan sholat isya masih enggak apa-apa, dan mengerjakan sholat subuh tidak bisa karena masih isya. Perbedaan ada 5 perbedaan antara al-fajr shadiq dan juga al-fajr shadiq. Tinggal dilihat di salah satu kitabnya namanya kitab at-taqriratus shadiq. Ada perbedaan itu jadi. Fajr shadiq. Ada. Yang Muslim mengatakan wa tulu'ul fajri shadiqil mu'tarid januban wa shamalan lil fajr. Sama dengan yang tadi ya. Lil isya'i fi maghrib hari terus wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu katanya subatnya. Gimana? Wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu. Gimana tulisannya? Wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu mu'taridun yudi'u min ufuqu. Ya, wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu mu'taridun yudi'u minhu al-ufuq. Akhir daripada salat isya dan baru permulaan salat subuh. Kapan keluarnya waktu subuh? Keluarnya waktu subuh kapan? Selesainya waktu subuh, keluarnya waktu subuh kapan? Kapan keluarnya waktu subuh? Inda tulu'i syams. Ya, di waktu sama matahari udah terbitnya. Di waktu matahari terbit, maka keluarlah waktu sholat subuh. Tahu matahari itu kalau udah keluar, tidak sama dengan maghrib harus keluar semua baru habis waktu subuh, enggak. Keluar dikit langsung keluar waktu subuh. Terus katanya musannif wa ta'khiruha anha, mengakhirkan salat 5 waktu. Gini nih, fatajibus salatu fi hadhil awqat. Wajib mengerjakan salat
di waktu ini yang sudah ditentukan ini katanya muslimnya. Wa taqdimuha 'alaiha, apa artinya taqdimuha 'alaiha? Melaksanakan salat 5 waktu 'alaiha, dalam waktunya, ya kan? Terus wa ta'khiruha an fahmil akbaril ma'asi wa sayyi'at, mengakhirkan salat dari waktunya. Seperti yang kita sudah sebut tadi apa? Min akbaril ma'asinya, sudah sebagian daripada maksiat yang sangat besar. Bukan cuma dosa besar dari orang, ya, dosa besarnya. Mengakhirkan salat waktu lebih besar lagi dosanya. Wa afhasis sayyi'atnya, lebih apa? Lebih buruknya perkara-perkara kejinya. Kayak bagus burukan keji ini. Mengakhirkan salat, mengakhirkan salat tentunya tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur enggak semacam ini, ya. Gimana kalau ada udzur? Enggak dikatakan dosa besar, ya. Ya, kalau ada udzur enggak dosa orangnya, ya kan? Enggak dosa. Ini tanpa ada dosa tanpa ada udzur dosa besar. Kalau ada udzur enggak ada. Seperti apa udzurnya? Ada berapa udzur salat? Adzarus salat ada berapa? Katanya dia nama'ah, katanya Sabina Isnan, ya. Ada berapa udzurnya salat? Ada 2. Ada berapa jam? Ada salat. Udzur salat, dia yang mengakhirkan salat, ada berapa udzurnya? Ada berapa jam? Berapa lagi? Ada 2. Katanya apa itu? Katanya Safina. Tapi katanya Zubair ada 4 nih, ada salatnya. Apa isnani an-naum wa nisyan, itu di Safina kan? Tapi kalau di Matn Zubair, di Alfiyah Zubair, yang katanya berapa 1000 lebihnya, dikatakan ada 40 salat. Oh, tambah peluang nih, ya, untuk mengakhirkan salat nih. Apa yang pertama? Katanya Zubair, la udhra fi ta'khiriha illa lisah aw nawmin aw lil jam'i aw lil ikrah. Ada kata? Sulit, repot lagi nyari dia ada sudah di situ. Kalau ke fikih itu nggak usah lihat daftar isi, ya, langsung ketemu, ya. Paling gampang nyari fikih, ya. La udhra fi ta'khiriha illa lisah. Yang pertama kecuali lupa kan? Aw naumin, apa? Tidur. Aw lil jam'i, atau mau dijamak takhir. Dalam salat, ya, atau mau jamak takhir, mau mengakhirkan zuhur, mau dikeluarkan, tidak mau dikerjakan di waktu zuhur, boleh, tapi dijamak dengan salat asar boleh, ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu, ya. Malu salat terus sekarang tak jamak nanti sama salat asarnya, itu enggak boleh, ya. Boleh kalau antum mengikuti boleh, ada yang memperbolehkan tanpa ada sebab, antum boleh menjamak salat antara zuhur dan asar. Meskipun di pondok boleh antum jamak zuhur dan asar, tapi itu bukan perkataan ulama-ulama Syafi'iyah, wala bukan perkataan ulama-ulama Malikiyah, dan juga bukan perkataan ulama-ulama Hanafiyah, dan juga bukan perkataan Hanabilah, akan tetapi menurut pendapat ulama-ulama Asy-Syiah, ya. Syiah. Antum mau niru dah terikutnya beliau. Ada yang Syiah di sini. Ini Syiah dari sahabat min aulil jami, ya. Tapi menurut pendapat ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang lurus ada sebab-sebabnya yang menjamak salat. Ada berapa sebab ulama jamak salat? Sebabnya bisa menjamak salat ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama safar, yang kedua marad, bukan tamar, tapi marad. Yang ketiga adalah mator, ya. Ini adalah sebab jamak, ya. Sebabnya jamak. Yang ketiga lil ikrah. Apa artinya lil ikrah? Dipaksa, ya. Kamu harus jangan salat zuhur nih, katanya. Kalau kamu sholat zuhur ini tak penggal ke kepalanya, katanya. Jangan kau sholat. Lebih hemat mana sholat sama yang lain. Dahulukan yang paling berat, ya. Dahulukan yang paling berat. Nyawa dulu. Jaga setelah itu nanti dah. Betulnya, kan? Tapi ada syaratnya. Ikrah itu ada syaratnya apa? Syarat yang pertama, yang nakut-nakutin seperti itu, qadirun ala tanfidhi ma haddada bihi, ya.
bisa dan mampu dia seandainya dia langsung membuktikan perkataannya ya. Bukan orang udah tua ya kan, udah tua renta gak bisa ngangkat pedang ya, ada pedang di sampingnya, cong salat, kalau nggak salat tak penggal kepalanya pakai pedang, dia udah sepuh renta udah nggak bisa gerak ya. Takut saya takut, ya, takut dari mana? Rindas semua takutnya, dia udah nggak bisa ngangkat pedang ya kan, itu nggak bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia sungguh-sungguh. Tergantung keyakinannya antum. Kalau seandainya antum nggak mengikuti perintahnya, dia tidak mau belas kasihan. Dia langsung membuktikan tentang apa yang dia lakukan, ya kan? Nah, yang ketiga apa? Ada qudrati daf'ihi ya. Yang dipaksa untuk yang seperti itu tidak mampu untuk melawannya. Tapi kalau mampu untuk melawannya, perang nggak apa-apa ya. Itu atau lari ya, atau istighatsah minta tolong kepada orang, teriak-teriak bisa gitu ya. Itu ada syarat-syaratnya ya. Bahwasanya takilan minakul masih wajib. Ar-rabi'ah satru ma baina surratil rajuli wa rukbatayhi wallahu a'lam. Bismillah.